Selamat datang kembali di channel Salma Film, tempat berbagi cerita dari film-film yang seru abis. Di kesempatan kali ini, kita bakal bahas film tentang Ambar, seorang gadis yang rantau buat kerja. Tapi ternyata kos-kosannya enggak senormal yang dia bayangkan. Gak perlu lama-lama, mari kita mulai bahas. This is No One Gets Out Alive. Film ini dibuka dengan scene perempuan dari Meksiko bernama Amber yang pindah ke kos-kosan untuk bekerja di daerah Amerika. Pemilik kosan tersebut, Red, berkata kalau penyewa di sana hanya ada dia dan perempuan yang kurang fasih berbahasa Inggris yang bernama Freja. Ternyata, ketika Amber keluar dari rumah itu, ada dua orang, dalam tanda kutip, yang ngeliatin dia dari lantai atas. Ternyata ada penghuni lain. Esok paginya, Amber terlihat bekerja di pabrik pakaian. Di sana, ia meminta kepada temannya untuk mendapatkan KTP baru dengan harga $3.000. Kalau dirupiahin 44 juta. Malam pun tiba. Amber terlihat sedang makan dengan keluarga sepupu ibunya. Di sana, pamannya juga menyuruh Amber datang ke tempatnya bekerja di hari Jumat sambil bawa KTP-nya. Ketika balik ke kosan, ia melihat ada cakaran di pintu kamarnya. Ia juga meminta uang deposit kosnya kembali agar dia bisa mendapatkan KTP baru. Tapi nasibnya kurang baik. Uang depositnya sudah dihabiskan Red untuk perbaikan rumah. Besok paginya, ia memohon kepada bosnya agar gajinya bisa dibayar lebih dahulu. Amber pun diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dapat gaji tersebut. Temannya bertanya mengapa ia sangat butuh KTP baru. Dan ternyata karena pamannya ingin memberinya pekerjaan baru, tapi syaratnya harus dengan KTP Amerika. Karena itulah Amber berusaha keras memperbarui KTP-nya karena ia berasal dari Meksiko. Karena kasihan, teman dekat Amber, Kinsey, meminjamkan uang agar ia bisa cepat dapat KTP Amerikanya. Bodohnya, Amber langsung kasih semua uangnya dan pulang. Tetapi saat sampai kos, ia melihat ada pria aneh yang menjedotkan kepalanya di salah satu ruangan. Karena takut, dia pun segera masuk kamar. Malamnya, ia turun ke dapur dan bertemu dua wanita muda bernama Maria dan Petra. Balik dari dapur, Amber iseng masuk ke ruang belajar yang terlarang untuk dimasuki oleh penghuni. Di sana, ia melihat ada foto pasangan, namanya Arthur dan Mary Wells. Di fotonya juga ada box yang misterius. Dan di sana Amber diamati diam-diam oleh ibu tua. Dan feelingku ibu itu bukan manusia. Besok paginya masalah berdatangan. Ternyata temannya Amber, Kinsey, berhenti bekerja secara mendadak. Amber pun dipecat bosnya karena meminta alamat Kinsey secara paksa. Si Kinsey kampret banget. Amber pun terpaksa pulang dan mandi. Di kamar mandi, dia mendengar ada yang berteriak minta tolong dari lubang showernya. Dan ternyata dia diliatin sama ibu-ibu tua lagi pas dalam shower itu. For your information, ibunya sama kayak yang ada di ruang belajar itu. Saat Amber sudah di kamar dan mau bobo, pintu kamarnya tiba-tiba sudah kebuka sendiri dan lampu seluruh kosannya pun mati. Pas kebingungan dan mau nutup pintu, Amber ngeliat ada orang pakai baju putih di lorong luar, lagi ngadep ke dinding. Kalau Mimin jadi dia udah auto menangos. Sosok itu pun hilang dan pindah ke kamar Amber. Dan ternyata ada dua sosok. Ada ibu-ibu sama bapak-bapak gitu.
Dua orang itu adalah orang yang ada di foto ruang belajar, Mary dan Arthur. Sosok Mary kayak ketakutan, sedangkan si Arthur berusaha untuk memujuknya. Dan tiba-tiba si ibu itu ditarik sesuatu. Saking takutnya, Ambar pun minta omnya untuk menjemput dia di sana. Sayangnya keluarga omnya sedang di luar kota. Karena nggak ada pilihan, Ambar muter-muter di luar gak jelas. Ia bahkan sempat ketemu si Mary di dalam mimpinya. Di mimpinya, ada box misterius yang ada di foto, dan muncul makhluk aneh dari dalamnya. Scene selanjutnya, Ambar ketemu Red buat minta uang depositnya balik. Tapi si bapaknya malah ninggalin uangnya di kosannya. Ambar pun terpaksa balik ke kosan itu. Dan nasib buruk pun terus datang. Si bapak kosan, Red, dan kakaknya yang setengah gila, Beck, tidak membiarkan Ambar untuk pergi. Ambar dipaksa minum sesuatu dan dikurung di kamarnya. Tiba-tiba dua penghuni lain, Maria dan Petra, masuk ke kamar Ambar. Mereka mengajak Ambar untuk kabur karena Beck berencana untuk membunuh mereka semua. Ternyata Maria dan Petra juga melihat box misterius seperti Ambar. Malamnya di kamar, Ambar mimpi melihat segerombolan wanita yang sedang memelototinya. Salah satunya nyuruh Ambar stay lebih lama di kosan itu. Ambar pun kebangun karena Red dan Beck lagi berusaha menyeret mereka bertiga. Karena ngeyel, Ambar dikurung di salah satu kamar. Tiba-tiba pamannya datang dan berusaha menyelamatkannya. Dan bikin gemesnya, pamannya dipukulin sampai mati sama Beck. Pengen gebuk orang rasanya nonton di bagian ini. Ambar pun gagal kabur dan diikat sama Red. Fun fact, ternyata bapak Red sama Beck, Arthur, juga psikopat. Arthur punya kebiasaan bunuh cewek-cewek di kosan dan nyuruh istrinya, Mary, buat bantuin dia. Ya, buah jatuh emang gak jauh dari pohonnya. Alhasil, Red dan Beck bunuh bapaknya dan ambil alih kosannya. Beck suka main box misterius yang ada di mimpi Ambar. Karena permintaan dari boxnya, Beck butuh bunuh beberapa cewek buat ritual. Atau lebih tepatnya persembahan. Giliran Ambar pun datang. Beck mempersiapkan dan mengangkatnya ke basement. Pas OTW basement, korban Beck ngeliatin Ambar. Dan jumlahnya pun banyak tenan. Korban sebelum Ambar, entah Maria atau Petra, sudah terbunuh dengan kepala terpenggal. Pas lagi kinap-kinapnya, tiba-tiba pamannya masuk basement buat nolongin Ambar. Yes, dia masih hidup. Pas lepas dan coba kabur, tiba-tiba lampu jadi gelap dan Ambar ngeliat dirinya sama ibunya. Dan surprise, ternyata itu semua cuma mimpi. Iya, Ambar masih pingsan dan terikat tangannya di basement itu. Kenyataan pahit pun kembali. Penunggu misterius dalam box itu pun keluar. Makhluk itu berbentuk abstrak. Dua tangan kecilnya melipat ke depan badan dan kakinya berbentuk seperti tangan raksasa. Dari dalam tangan kecilnya ada muka tersembunyi. Horor abis pokoknya. Ketika kepala Ambar udah mau dilahap, dia berhasil mengalahkan mimpi buruknya dan bangun. Makhluk tadi pun kabur dan kembali bersembunyi dalam boxnya. Ambar pun segera kabur dan menemukan tongkat yang banyak durinya. Dia menyerang Red dan Beck, tapi Beck malah mematahkan kakinya. Setelah struggling, Ambar pun berhasil menggorok tenggorokannya dan memukuli Beck sampai kepalanya tidak berbentuk lagi. Beneran guys, gak bohong. Karena Red belum mati, Ambar jadikan dia seserahan buat makhluk box itu. Setelah kelar, Ambar pun jalan keluar dengan pergelangan kakinya yang patah itu. Pas sampai pintu keluar, tiba-tiba itu kaki sembuh sendiri.
dan pupil matanya membesar. Merasa terpanggil, Ambar pun menengok ke dalam lagi. Yes, aku tahu pemikiran kalian semua. Jadi, makhluk itu cari babu baru buat cariin persembahan doi. Dan siapa orang itu? Yes, Ambar. Dan eng, film pun selesai. Ending yang membangunkan. Anyway, terima kasih sudah menonton review film ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!